lagi yang bisa membuktikan keaslian atau tidak aslinya. Ton tidak bisa, perdata sudah di Solo, ya tinggal pidana. Nah, kalau mau ya penal, mediasi penal namanya, sesuai dengan filsafat KUHP dan KUHP yang kemarin disahkan, yaitu restoratif justice. Tapi syaratnya Rismond dan kawan-kawan harus bersedia dengan segala konsekuensinya. Kalau terbukti sah atau terbukti tidak sah, itu masing-masing harus ada risiko. Nah, gitulah kira-kira. Tapi silahkan mereka bahas. Ya, intinya apa yang tadi kami sudah selesaikan hari ini bagian dari ya mengundang aspirasi, mendengarkan aspirasi masyarakat luas untuk perbaikan. Ya, kita tidak terpaku pada kasus-kasus. Kalau ada kasus, ya kita tampung. Salah satu kasus tadi, anaknya ibu itu tadi itu dia kerja di sekretariat ASEAN, dia bukan aktivis, tapi dia ikut demo. Lalu dia ikut di medsos. Waktu tanggal bulan Agustus, dia ditangkap sampai sekarang belum keluar. Nah, dia mengeluhkan itu. Nah, itu nanti akan kita bicarakan dengan Pak Kapolri. Jadi bisa kasus-kasus begitu, tapi ya kan itu urusan internal kepolisian. Nanti kita beri rekomendasi. Jadi intinya saudara, kami tidak menolak membicarakan kasus ya ijazah palsu ini. Cuma itu kita bicarakan untuk mencari solusi. Tetapi orang yang sudah tersangka harus dimaklumi, kita nggak bisa terima. Ya, ini soal etika. Oke, cukup. Ada. Ya, mereka punya aspirasi sebagai purnawirawan untuk perbaikan polisi, karena mereka kan juga sekarang sudah jadi warga sipil, ya kan? Ya, tidak apa-apa kita diskusi perspektif alumni TNI ya tentang kepolisian, kan? Saya bercanda aja, karena ada juga perspektif alumni polisi tentang TNI, ya kan? Apa-apa diskusi. Kita tukar pikiran mengenai perbaikan Polri. Jadi masukannya bagus semuanya. Oke, kita terima, nanti kita petakan. Cuma Pak Sunarko yang tidak hadir tadi, tapi yang lain hadir semua. Angkatan Laut, Udara hadir semua. Apa saja masalah yang dibahas oleh Panglima TNI? Mau tambah Pak Mahfud, Pak Boto? Banyak, nanti bisa kan bukan jadi tanya sendiri tadi, kan sudah tadi kan? Belum. Oh masa? Nah, jadi mereka memberi masukan tentang reformasi, ya kan, baik struktur maupun kultur. Nah, termasuk tadi misalnya soal dia ingin pokoknya jangan kayak TNI gitu, polisi itu jangan kayak TNI, itulah kira-kira, karena dia kan para purnawirawan TNI. Oke, gitu. Prof, izin Prof, ingin bertanya tadi Pak Faisal sudah mengusulkan terkait dengan konsep Polri yang seharusnya berada bahwa Kementerian Keamanan atau Pertahanan atau dan lain-lain. Iya, itu banyak di mana-mana, tapi bagus. Jadi kita tampung tadi, tapi kan kami belum tuliskan. Ya kan alternatif aja. Alternatif begini begitu kan, supaya kalau TNI ya kan sering dibilang kok TNI di bawah Kementerian Kemhan, Polri kok langsung di bawah Presiden. Nah, ini ada kata-kata di bawah, itu keliru. Itu yang menyesatkan, baik di lingkungan TNI maupun di lingkungan Polri, salah menggunakan kata di bawah. Bedakan antara subordinasi dengan koordinasi. Semua lembaga itu di bawah Presiden. TNI itu bukan bawahan Menteri Pertahanan. Panglima TNI itu adalah ya langsung di bawah Panglima tertinggi. Nah, tapi dia berkoordinasi dengan Kemhan dalam urusan apa? Misalnya anggaran, misalnya urusan rekrutmen, misalnya gitu-gitu ya. Nah, polisi dulu
ya kan, karena pemisahan dari TNI memang tidak ada, karena di konstitusi kan ada Kementerian Pertahanan, polisi kan tidak ada, maka muncul untuk urusan seperti Kemhan itu. Jadi rekrutmen di DPR nggak perlu persetujuan DPR, langsung presiden, tapi yang mengusulkan Kompolnas. Kompolnasnya diperkuat fungsi pengawasan, misalnya gitu. Ada lagi usul lain, dah ini dibagi aja untuk penegakan hukum, koordinasinya Menteri Hukum, koordinasi yang itu Menteri Dalam Negeri. Wah, hasil banyak, itu alternatif. Ya, enggak apa-apa, nanti kami bahas. Oke? Sabar. Kalau anggota wanita udah seminggu ya. Ya, ini presiden sangat sibuk, jadi kami lagi berunding bagaimana baiknya tidak usah pakai pelantikan. Itu cukup diambil sumpah internal saja di depan ketua komisi. Itu cari caranya, karena dibayangkan ini